Oke, Pak Susanto Kadir. Iya. Pak Susanto Kadir itu Susanto Kadir nama asli Pak Susanto? Asli. Hah? Ada potong akan kambing itu. Ya ada tanya kan begitu. Ada potong kambing baru. Kambing. Di Ah, Ajus ada pilih akang. Tuh. baru. Jadi, Susanto Kadir. Ah, Nah, tapi Abah banyak orang tanya, Kadir dari mana? di situ Waduh, kan. susah juga menjelaskan ini. Di situ Kadir yang ini. setengah mati. Jadi orang pemarga asli itu Limonu. Oh, iya yang awal dulunya Limono Dulunya. aslinya. Siapa sampai jadi Kadir? Nah, Orang-orang tua dulu itu, di papa itu apa? DP nama sebenarnya Rahman Limonu. oh Rahman Limono. Ya. Baru Kadir dia potong ulah Kadir itu. DP papa di opa. DP nama teh Kadir Limono. Oh. Oh, di beti jadi Yatim piatu di sebe di papa itu. Sehingga Kemudian di opa kuni ada ambe almarhum Haji Abdullah Tuna, mantan lurah Hunggaluwa. Oh, jauh kepada ngemek itu. Dia ada rawat karena orang-orang tua dulu itu tidak jaga berpanggil nama lengkap. Oh, singkat. Contoh misalnya. CB orang jaga panggil aneh. Aneh atau aneh? Aneh. Aneh. A-N-E. Baru karena ti opa dan ti oma ini sudah tidak ada. Nah, lo tahu siapa DP orang tua ini? Laling lebih itu buat Teh Kadir. Oh. Teh Aneh Kadir. Teh itu malah embita beti Kadir. Karena dong kalau toli bapu main nama Kadir Limono. Setelah mameti papa, mamai Aneh Kadir. Aneh Kadir. Anu to buku nikah atau identitas yang mulolomai nama itu masih Rahman Kadir. Oh iya. Rahman Limono. Rahman Limono. Ya. Buku nikah. Tapi menghidupkan nama orang tua, diambillah Kadir itu, diopain ambillah Kadir. Sampai ke cucu opa ini ya kan. Opa so Kadir sama. Main dulu Kadir dari mana? Boleh mak lonto Arab uling apa pedet. Oke. Ya, Pak Santo. Ya. Dari mana kabar ini? Dari Marisa. Habis sidang di sana. Oh ya, tadi saya ada telepon masih ada waktu ada di sore masih di Marisa. Saya khawatir tidak mau dapat Riki di sini kan kayak jadwal ini malam mau tuh datang. Alhamdulillah Tuhan kehendaki dapat Riki. Oh betul. Itu kan sudah sesuai komitmen. Karena pengacara itu percaya. Oh, tetap baik. Mau di Himalato dilali. Istilahnya itu kalimat. Malo janji ya harus naol. Betul. Nah, jadi yang namanya pengacara itu tepat waktu dan tepat waktu dan tuntas. Dengan mengatur jadwalnya sesuai porsinya. Di Marisa ada apa? Ada sidang di Marisa itu kebetulan kita itu dipercaya untuk mewakili member FX Family. Kasus. Ya. Ini menarik ini. Kasih dekat dulu ini. Muali. Jadi mewakili dipercayakan oleh member untuk menggugat owner dan admin. Oh, member maksudnya macam saya. Iya. Oh iya. Korban. Betul. Saya gugat di Pengadilan Negeri Marisa. Karena kerugian yang dialami oleh klien, oleh prinsipal itu tidak sedikit. Oh iya. Sekitar berapa? Artinya yang kasus yang Pak Santo pegang? Yang saya pegang. Kalau yang saya pegang itu kurang lebih ya, kalau pokoknya itu sekitar 600 sekian saya juta. Tidak hafal. 600 sekian. Dari berapa kalau keseluruhan? Iya, 600 juta sekian. Nah, itu yang Pak Santo pegang. Iya. Kalau keseluruhan? Nah, itu kan karena ada perjanjian untuk membagi keuntungan, profit. Nah, setelah dihitung dirinci, kurang lebih yang mestinya menjadi haknya itu sekitar 1, sekian.
Oh iya. Nah terus? Alhamdulillah tadi sidangnya berjalan lancar hanya karena satu pihak belum sempat hadir, tergugat 2B itu, yang inisial AY itu. Iya. Nah, dia tidak hadir sehingga menurut hukum acara harus dipanggil lagi. Oh, jadi iya karena tidak hadir. Tidak hadir. Karena berkenaan dengan bersangkutan. Ya kan bahasa-bahasanya kan udah berkenaan dengan bahwa. Jadi bahasa-bahasa hukum itu kan ada kata bahwa pertama, bahwa berkenaan dengan bersangkutan tidak hadir pada persidangan hari ini, maka sidang hari ini ditunda dan akan dilaksanakan pada tanggal nanti dijadwalkan lagi tanggal 25 nanti. Bahwa kalau yang bersangkutan di sidang berikutnya tidak hadir, maka yang bersangkutan dia berarti bahasa ya kan dia bagaimana tadi pasal hukum itu. Selalu dia ada bahwa. Bahwa begitu. Memang begini. Bahwa itu dia ingin menggambarkan bahwa ada satu sebuah atau kenyataan ya yang yang harus diungkap gitu, bahwa artinya kan langsung teo poin Leo misalnya itu jaga misalnya karena yang bersangkutan bahwa karena yang atau bahwa penggugat langsung penggugat. Tadi ini bahasa-bahasa hukum. Bahasa-bahasa ya kira-kira bahasa-bahasa hukum narasi itu itu. Nah, yang korban forex yang ditangani Pak Santo ini berapa orang? Satu orang. Satu orang. Kemudian sempat juga tadi cerita-cerita kemungkinan masih ada 2 lagi gugatan saya ajukan bulan ini. Masih sementara perampungan. Di luar lagi tuh? Iya. Jadi klien baru lagi. Klien baru, iya. Satu itu yang 400 juta itu? Satu itu 600. 600 satu orang? Satu orang. Itu satu orang. Itu 600. Kalau yang tadi saya sementara penjajakan. Iya. Harus penjajakan tuh. Zaman lima langsung. Madalem tilan teh olah berarti. Ada penjajakan punya. Kalau dia kurang lebih sekitar 1,2. Ini yang dia punya ini yang satu ini? Iya, yang baru. Yang baru poli. Yang baru masuk. Kalau yang sudah jalan ini sekitar 600 dengan keuntungan profit itu kurang lebih sekitar 1, sekian lah. Ketika minta pulang. Insya Allah. Nah, maksudnya ketika minta pulang begitu DP anu. Iya. Dan kalau pengacara harus yakin menang. Tidak boleh tidak yakin, harus yakin menang. Tadi itu. Pengacara itu tidak ragu-ragu. Tidak boleh ragu. Meskipun banyak pengacara yang kalah juga. Ya, itu wajar. Iya kan? Jadi, proses kalah menang itu sebenarnya bagaimana DP sebagai seorang pengacara? Kalau berperkara itu konsekuensi. Ya. Berperkara itu konsekuensi. Menang atau kalah. Gitu kan. Itu bagi pihak yang berperkara. Tapi bagi seorang pengacara misalkan seperti saya ya. Nah, kita punya prinsip. Misalkan seperti saya, prinsip saya. Prinsip saya itu kan menang bermartabat. Menang bermartabat. Ya, menang bermartabat, kalaupun kalah terhormat. Menang bermartabat, kalaupun kalah terhormat. Maksudnya bagaimana? Kan bukan berarti, kan biasanya kan menghalalkan segala cara. Apapun itu harus menang. Ini yang harus diluruskan. Ini makanya saya klarifikasi langsung. Ya, harus yang diluruskan. Saya tahu selama ini menghalalkan segala cara, apapun cari data, cari pembenaran dan sebagainya, meyakinkan hakim. Iya. Untuk menang. Jadi tugas kita itu membuktikan fakta, ya. Lalu kemudian meyakinkan hakim. Jadi fakta itu harus dibuktikan. Gitu kan? Dengan bukti-bukti. Bukti-bukti, ada alat bukti. Lalu kemudian meyakinkan hakim. Yakini hakim. Maka insya Allah berpihak pada kita. Nah, saya meluruskan bahwa pengacara itu menggunakan segala cara. Menggunakan segala cara, bukan menghalalkan segala cara. Betul.
kalau menggunakan beda pengertiannya Pak Santo. Betul, konotasinya itu yang harus tuh. Kalau menggunakan itu dengan menghalalkan segala cara, ini kan itu pasti beda. Itu yang konotasinya negatif kalau menghalalkan segala cara. Berarti penuh haram dihalalkan. Ya, nah di situ. Iya. Kalau menggunakan segala cara, itu juga memang kan perspektif orang beda-beda. Tapi menurut saya kalau menggunakan segala cara ya sepanjang dia berdasarkan koridor hukum, dalam beracara, beracara tidak apa-apa, gitu. Karena memang pengacara harus banyak strategi, banyak siasat, gitu. Sama seperti politisi. Iya. Untuk bisa menggait suara masyarakat, suara rakyat, harus agar ada dia terpilih, harus ada strategi. Ya. Pengacara juga harus ada strategi. Sama, gitu. Harus ada strategi di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Sebelum berperkara, sebelum sidang, atau pada saat sidang, harus dia punya strategi. Nah, kalau yang di luar pengadilan, pra sidang bagaimana? Ya, misalkan begini, di luar pengadilan itu misalkan ya, kita misalkan ingin melakukan perundingan. Kan penyelesaian ada dua, bisa melalui jalur non litigasi itu di luar pengadilan, bisa juga di dalam litigasi, di dalam pengadilan. Iya. Nah, kalau di luar pengadilan itu kan biasanya kan kita tempuh dengan perundingan. Di situ ada negosiasi. Misalkan saya mewakili ahli waris, lalu kemudian melawan misalkan pihak tertentu, misalnya perusahaan. Iya. Itu kan misalnya ada penyerobatan tanah. Harus ada strategi, ada siasat. Contoh kalau kayak penanganan misalnya tanah, ahli waris, kemudian ada perusahaan yang menyeroboti. Ya, misalkan perusahaan katanya mengantongi izin misalnya. Gitu kan. Nah, strateginya salah satu strategi yang pernah dilakukan. Kalau strategi itu misalkan yang pernah saya lakukan ya. Misalkan strateginya itu kita ya, misalkan lahan itu misalkan kita coba duduki ya, coba kita kuasai dengan masa misalkan. Dengan masa gitu kan. Ahli waris, masa. Atau misalkan kita biasanya itu sebenarnya tidak ada dalam hukum acaranya itu. Cuma strategi. Cuma sering dilakukan oleh pengacara. Misalkan begini, dia melakukan sita mandiri. Sita mandiri? Sita mandiri itu istilah saya itu. Maksud sita mandiri bukan apa? Istilah hukum itu. Jadi istilah saya. Saya begini, ada satu lokasi objek sengketa. Ya, di luar sidang ini. Di luar sidang. Karena kalau nunggu sita yang sebagaimana hukum acara itu kan harus dimohonkan dalam pengadilan. Dimintakan kepada ketua pengadilan. Itu kan. Jadi sita mandiri ini maksudnya bagaimana? Sementara ini kalau objek ini menunggu itu, lalu kemudian dikuasai oleh lawan, tinggal kan tetap menanam mau pemula. Siapa yang kemudian saya wakili dan tidak menguasai itu kan jadi rugi. Betul. Jadi rugi. Dia tidak bisa menguasai itu. Maka biasanya kita melakukan sita mandiri. Misalkan kita kekuatan massa, taruh patok misalkan tanah ini dalam pengawasan istilah pemburu mengailo. Kira-kira. Jadi dalam hukum acara sebenarnya tapi sah saja. Begini. Ini memang kadang-kadang ada yang mengatakan bahwa itu tidak bisa. Karena memang di hukum acaranya tidak diatur. Di hukum acaranya tidak diatur. Karena di hukum acaranya tidak diatur, maka sepanjang potensinya tidak berpotensi misalkan menimbulkan kasus baru, lalu kemudian memungkinkan untuk supaya Madero tahu boti maksudnya baku tahan. Gitu kan. Kita lakukan begitu. Kita lakukan itu. Gitu. Jadi tapi bisa dilakukan, bisa juga kalau tidak dilakukan bisa juga. Bisa juga gitu. Bukan dilarang, iya kan? Bukan dilarang gitu. Memang ada beberapa orang. Misalkan begini kan, kalau ada lahan tanah ya. Baru kemudian kita patok, kemudian mereka mau melapor polisi, tidak bisa juga langsung diproses oleh polisi.
Karena sementara sedang bersengketa perkara perdata kan. Tidak bisa langsung satu objek ketika berperkara tidak bisa diproses untuk misalnya ada laporan baru. Iya. Biar orang mau bikin laporan baru juga, polisi pasti tidak akan langsung buru-buru itu menindaklanjuti itu, memproses secara pidana, tidak. Biasanya polisi karena itu ada MOU ya, atau kesepakatan bahwa bahkan ada peraturan Kapolri, ada firma ya yang mengatur bahwa ketika misalkan ada perkara ya sengketa tanah ya atau ada laporan pidana yang mengandung sengketa tanah itu harus didahulukan dulu perkara perdatanya gitu, baru itu perkara pidana itu diproses. Karena khawatirnya misalkan begini tuh, ini kan masing-masing kan mengklaim, khawatirnya kalau polisi buru-buru ya menetapkan orang ini melakukan penyerobotan atau apa, ternyata bahutalia itu kan. Jadi ada kesalahan nanti. Jadi itu makanya polisi sangat hati-hati sekali. Jadi nanti ada tuntutan balik lagi ya. Jadi ketika ada orang mau melapor penyerobotan, lalu kemudian yang dilaporkan penyerobotan itu mengatakan bahwa dia memiliki alas hak, biasanya polisi itu akan menganjurkan, kalau begitu berperkara dulu Bapak Ibu di pengadilan. Kira-kira gitu. Tapi pernah ada kasus masalah tanah yang pernah ditangani dan itu berhasil? Alhamdulillah ada, banyak. Iya. Cuma memang hobinya saya tidak suka upload yang begitu. Iya, banyak. Di antara banyak itu ada kan begini, dalam berperkara pengacara itu kan dikenal ya kalau istilah saya cekiron. Kan ada honornya. Ya toh? Ada success fee-nya. Kalau tidak salah sampai ada 3 item itu Pak. Ada 3 memang. Ada 3. Apa itu? Lawyer fee. Lawyer fee itu maksudnya jasa hukum. Ilmunya itu dihargai atau dinilai dengan sejumlah perjanjian dengan antara pengacara dan yang didampingi. Baru kemudian ada operasional fee. Kan kalau bergerak dari satu tempat ke tempat lain, butuh operasional. Jadi honornya itu tas sendiri? Tas sendiri. Tidak tak kore-kore ini? Gitu. Operasionalnya ke sana mau ambil bukti, mau ini. Itu sendiri. Baru ada namanya success fee. Success fee itu dia semacam bonus. Komisi mau tapu gitu. Tapi ada perjanjian di awal? Diperjanjikan di awal. Maksudnya success fee itu bonus berdasarkan jumlah sengketa kah atau? Success fee itu biasanya memang bergantung dari pemberi kuasa, dari prinsipal ya. Atau yang berperkara. Yang berperkara. Begitu. Nah, di beberapa lawyer biasanya mereka ada persen-persen, tapi kalau saya tidak begitu. Success fee itu terserah mana-mana mereka. Saya kan pernah dengar ada persen-persen. Kalau pasal itu tidak menerapkan itu. Kalau saya tidak begitu. Karena bahkan success fee saya, karena saya di LBH Limboto kan. Betul. Success fee saya itu pernah itu success fee saya itu bolambi, pisang. Lo hama, dikasih pisang. Itu perkara apa? Pidana, ada perdata, diantar. Gitu. Diantar pisang. Diantar pisang. Tapi kesepakatan honor dan operasional sudah itu. Kalau saya di LBH itu tidak ada honor. Oke. Sebelum kita orang ke LBH ini, saya mau kejar dulu yang tadi. Di perkara tanah, ada yang jumlah sedikit, ada yang jumlah yang paling banyak kira-kira berapa? Apa ini DP honor? Bukan. Dari jumlah nilai tanahnya. Kan dari jumlah. DP harga tanah jual. Iya, jumlah objek kan menentukan honor juga kan? Iya. Iya kan? Kalau saya sepanjang saya pengalaman saya ya, kalau saya menangani perkara tanah yang nilai jualnya tinggi besar itu atau luas dan sebagainya ya, itu ada di Bone Bolango. Ada di Bone Bolango yang kemarin yang coba saya kalah di situ. Kenapa kalah di situ? Kalah saya ya. Kurangan strategi atau segala upaya kita sudah lakukan. Strategi, kemudian siasat ya. Hanya saja oleh majelis hakim ya, pertimbangannya ya setelah saya baca itu kita tidak dapat membuktikan bahwa asal usul tanah itu dari orang tua, dari
penggugat. Oh, gitu. Dan waris ini. lawan kita itu kan dia memiliki alat bukti yang sempurna, sertifikat. Oh iya. Sertifikat hak milik itu kan dokumen negara. Nah, alat bukti itu kita yang penggugat ini yang mana? Saya penggugat. Oh, alat bukti kita itu tidak mampu melemahkan sertifikat hak milik, gitu. Sehingga gugatan penilaian majelis hakim. Ya. Gitu. Tapi banyak juga perkara-perkara soal tanah yang sudah ada yang menang, ada yang menang. Banyakan khusus tanah, banyakan menang atau banyakan kalah? 50-50. 50-50. Karena yang lain juga masih proses banding, ada kasasi. Oh iya. Begitu. Jadi kalau nanti saya bilang saya banyak kalah kan nanti tidak ada yang pakai. Betul. 50-50. Gitu, itu perdata kan? Perdata. Nah, kalau yang pidana? Kalau yang pidana itu kan biasanya kan kalau pidana kan itu kan prosesnya kan dari polisi. Pak Santo juga sering tangan itu? Iya, kalau di LBH itu banyak kita menangani itu. Nah, Pak Santo ini pengacara perdata atau pidana? Kalau pengacara itu orang bilang tuh segala jurusan. Oh, iya. Ke Limboto boleh, ke Pakuyaman boleh. Jadi bisa dia, tidak ada spesifik. Kalau di undang-undang advokat, ya pengacara itu bisa mengkhususkan dalam satu bidang. Oh, bisa mengambil. Oh, bisa. Ada Marelo dokter atau spesialis Rio. Iya. Itu bisa. Hanya saja memang ketika dia sudah menjadi advokat, ya ada istilah yang itu saya tidak tahu juga sejak kapan itu muncul itu istilah. Istilah apa? Katanya advokat pengacara itu manusia setengah dewa. Maksudnya manusia setengah dewa ini atau dia malaikat. Nggak mila melalui urusannya Leo. Itu. Namanya juga pengacara. Kadang-kadang baku dapat yang taman notaris. Mau ingat tinggal Leo. Karena ada beberapa kerjaan-kerjaan notaris itu diambil sama oleh advokat. Misalkan mau hutu kontrak. Iya. Jadi pengacara juga bisa lakukan itu. Bisa. Kita bantu membuatkan draftnya, rancangan. Tapi kalau sudah pengikatan tetap harus ke notaris. Oh iya, karena itu sudah notarial. Legalitasnya sudah itu. Hanya kan beberapa pihak atau beberapa orang itu kan mereka yang penting kan klausul ya, pasal-pasalnya itu mantap. Iya. Tidak perlu harus bawa ke notaris. Iya. Atau mendapatkan akta notarial. Karena akta di bawah tangan pun sepanjang memenuhi pasal 1320 ya, syarat sahnya perjanjian, bisa. Oh, betul. Yang penting ada kekuatan pasalnya. Hanya saja, biasanya saya ya, tetap saya selalu menganjurkan kalau ada pengikatan ke notaris. Karena itu memang ketentuan undang-undang mereka lah yang memiliki domain di situ. Dan pengikatan yang dibuat di hadapan notaris itu dia sempurna. Ketika aktanya akta notarial, dia akta sempurna. Iya, ketika berperkara itu sangat kuat. Sulit. Sangat sulit untuk bisa dibantah. Iya. Karena notaris itu sangat hati-hati dan teliti sekali. Gitu. Betul. Nah, tadi kan kita masuk ke LBH. Pak Santo ini pendiri LBH Limboto. Iya, saya sedikit. Apa tepatnya apa? LBH apa? Lembaga Bantuan Hukum Limboto. Oh iya. Yang di sekretnya di mana dulu? Kantornya itu di Jalan Erdahali. Yang lewat bulatan? Lewat bulatan itu. Bulatan jembatan? Lewati sedikit ada kantor Golkar, ada penjual es buah, buah-buah. Langsung belok kiri. Oh, di perempatan, pas perempatan itu. Di belakangnya DPD Golkar itu. SDIT Lukmanul Hakim. Oh, iya betul. Sekolah Dasar Islam Terpadu Lukmanul Hakim. Di belakangnya tepat. Oh, sedikit berhadapan tapi agak menyamping dengan Gereja Maranatha. Oh, jadi di lorong itu? Di lorong itu. Mau bilang lorong apa? Di jalan itu? Jalan itu, cuma karena buka cili. Buka cili pendek. Pendek, orang bilang lorong. Padahal jalan itu sebenarnya. Gitu. Jalan Erdahali. Ada namanya itu. Bukan lorong. Bukan lorong itu. Oh, jadi di situ kantornya? Iya. Alhamdulillah kita di situ ngontrak. Oh, kontrak? Belum kantor? Belum. Kita sedang berusaha, insya Allah mudah-mudahan ada kehendak yang di atas, mudah-mudahan LBH Limboto bisa membangun kantor yang permanen di atas tanah sendiri, dan kita semua berupaya itu
Apabila sebenarnya sudah ada tanah, cuman memang masih dalam proses penyelesaian. Oh, penyelesaian sengketa tuh? Bayar ya. Harap nanti ada searah tanah tapi masih bersengketa. Bayar ya loh. Di belum lunas. Ya, nah, makanya saya kira tadi ada tanah. Mungkin bonus lo success fee ketika sengketa tanah. Kalau berhasil mau dapat tanah sebagian untuk kantor, bukan ya? Bukan. Memang untuk dibeli itu. Dibeli ya untuk kita bangunkan kantor. Iya. So berapa tahun LBH Limboto? Kalau LBH Limboto itu begini. Ketuanya Pak Santo? Ya, saya ketuanya, direkturnya. Oh, direktur ya, direktur. Jadi tahun 2016 itu ketika saya dilantik ya sebagai advokat ya. Itu saya mendirikan Lembaga Bantuan Hukum Limboto. Nah, kenapa mendirikan Lembaga Bantuan Hukum Limboto? Nah, ini dilatar belakangi oleh keprihatinan saya terhadap akses hukum ya, akses bantuan hukum. Iya. Keadilan. Kan gambaran lo tahu itu, ini saya mau tanya peti Abah. Boleh saya mau tanya? Boleh. Bebas. Kalau pengacara, kira-kira mau bayar toh? Bayar. Nah, mahal atau tidak? Rada-rada mahal sih sebenarnya. Rada-rada mahal kan tergantung objek, tergantung perkara. Betul. Jadi ada perspektif yang terbangun dalam masyarakat bahwa kalau pengacara itu mahal. Kalau mau pakai pengacara itu pasti mau bayar. Mau bayar baru mahal. Begitu. Belum bakarnya semua bayar. Iya, betul. Gitu. Nah, sehingga inilah yang membuat saya mendirikan Lembaga Bantuan Hukum Limboto, LBH Limboto. Nah, ketika ada masyarakat kecil ya termarginalkan ya, yang dia tidak memiliki kemampuan ekonomi, finansial misalkan, dia buta hukum ya, tidak tahu tentang seluk-beluk hukum, dan dia dihadapkan pada sebuah masalah. Nah, tempat dia untuk berkonsultasi, untuk mendapatkan pengetahuan termasuk pendampingan itu kan pengacara. Iya. Nah, ketika tidak ada lembaga bantuan hukum, ya, pengacara itu sebelum dia memberikan advis, nah biasanya dia memulai arlojilio, kode itu, kode, kode, kode itu, argo, iya, argo. Nah, dari situlah saya berangkat ya, meniatkan hati ya, dan pikiran saya ini harus kita bantu orang-orang seperti ini. Nah, kita punya undang-undang namanya Undang-Undang 16 2011 tentang bantuan hukum. Nah, Undang-Undang 16 tahun 2011 itu mengamanahkan ya terhadap organisasi bantuan hukum agar bisa memberikan bantuan hukum itu secara cuma-cuma. Kepada masyarakat. Iya. Nah, LBH ini adalah wadah bagi masyarakat ya yang tidak mampu membayar pengacara yang berbayar. Gitu. Kalau kita datang ke kantor-kantor hukum ya, atau firma-firma hukum yang profesional itu kan akan ada pelayanan kalau terjadi kesepakatan ya, betul. Jasa hukum. Nah, kalau di LBH kan tidak begitu. Iya. Kenapa tidak begitu? Karena bagi LBH ya atau organisasi bantuan hukum yang terakreditasi, itu negara itu menyiapkan anggaran bantuan hukum. Oh, iya. Jadi ada undang-undangnya. Ya. Ada undang-undangnya, bisa untuk dibentuk. Ya. Kemudian ada anggaran, negara menyiapkan juga anggaran. Ya, jadi organisasi bantuan hukum yang telah terverifikasi dan terakreditasi itu ketika dia memberikan bantuan hukum kepada masyarakat, itu tidak boleh memungut gitu jasa hukum. Iya. Nah, kenapa? Karena setiap pelayanan jasa hukumnya itu ya itu kemudian bisa dia klaim. Iya. Bayar ya lo negara itu pengacara begitu. Maka harapannya tujuannya masyarakat yang tadinya kalau datang ke kantor pengacara atau firma-firma hukum yang memikirkan kendala biayanya itu bisa teratasi dengan itu. LBH. Ya.
Oh, jadi itu jadi terpanggil jiwa. Itu yang pertama. Kenapa saya mendirikan LBH Limboto? Ya, tahun berapa itu didirikan? 2016, 11 November 2016. Oh, berarti sudah berapa tahun ya? Sudah ini 2022. 8 tahun. 5 tahun. Mana anak 6 tahun. Iya, betul. Jadi jalan 6 tahun. Yang kedua, kenapa LBH Limboto ini hadir? Nah, saya berangkat dari keprihatinan saya ya terhadap kondisi daerah. Maksudnya apa yang diprihatinkan di daerah ini? Nah, begini. Pada saat itu kita tidak bisa pungkiri ya. Terkadang di daerah ya, baik kabupaten, kota maupun provinsi ya, pelayanan terhadap masyarakat itu terkadang pilih kasih. Ada diskriminasi. Pak Santo waktu itu melihat ada itu. Ada. Saya lihat gitu. Ya, di 2016. Iya. Maka kemudian saya berpikir bahwa kenapa tidak lembaga bantuan hukum ini juga menjalankan fungsi sosial kontrol. Iya. Memang ada teman-teman lain ya, kelompok-kelompok lain, ormas ataupun LSM gitu. Hanya saja memang ya, karena saya juga pernah di LSM juga. Oh iya, betul. Hanya saja saya melihat bahwa upaya-upaya atau advokasi mereka itu tidak tuntas. Iya. Tidak tuntas. Banyak penyebabnya. Misalkan ya, advokasi itu harus diselesaikan secara litigasi, misalkan. Iya. Nah, kendalanya mereka itu pada SDM. Karena untuk berperkara secara litigasi, iya. dipersyaratkan harus advokat. Oh, itu kan? Betul. Harus ahlinya istilahnya. Iya. Dan dia legalitas harus ada SIM, kira-kira. Betul. Nah, sehingga penanganan atau advokasi yang dilakukan oleh teman-teman NGO ya, LSM ormas itu tidak tuntas. Karena kendalanya di situ. Iya. Contoh misalkan ya, kita lakukan advokasi misalkan di bidang lingkungan misalkan ya, seperti yang banyak dilakukan oleh LBH yang sudah lebih maju ya. Nah, jalur hukum atau jalur penyelesaiannya itu kan bisa dengan gugatan class action atau dengan gugatan citizen lawsuit. Iya. Nah, kalau teman-teman LSM NGO itu memang mereka kalau di lapangan itu memang sangat baik sekali penanganannya. Hanya kadang kan lawan ya, dalam hal ini pemerintah atau stakeholder yang berkaitan langsung, kadang-kadang kan tidak langsung mau atau iya. Betul. Kan. Ada perlawanan lah, kan didengar begitu. Dulu, ya. Ditampung dulu. Nah, sehingga tuntutan itu tidak ada kepastian hukum. Iya. Nah, kalau ini dibawa ke ranah hukum misalkan ya, diselesaikan secara litigasi di pengadilan, berarti kan menggunakan skema misalkan gugatan citizen lawsuit atau gugatan class action. Nah, itu kan yang mengerti, menyusun, ya merumuskan gugatan itu kan advokat. Jadi disitulah itulah yang kemudian membuat saya harus LBH Limboto bukan hanya sekedar memberikan bantuan hukum secara litigasi, pidana, perdatanya, tapi kemudian fungsi sosial kontrolnya ada. Gitu. Misalkan kemarin ya ini ada pedagang pasar ya, ada tenaga kesehatan ya, lalu kemudian ada perangkat desa ya, itu kan kita advokasi gitu. Nah, kita advokasinya non litigasi di luar pengadilan. Oh iya. Nah, alhamdulillah kan kemarin kan untuk nakes itu dari 14 orang, 9 orang itu telah terakomodir. Oh, masih dari sisa, 14. Dari 14. Jadi 14 9 masih ada 5. Sisa masih ada 5. Itu yang saya perjuangkan. Gitu. Nah, waktu kita advokasi itu ya ada koordinasi, ada komunikasi, dan
Alhamdulillah melalui kebetulan saya juga di Forum Demokrasi Gorontalo. Oh iya betul. Di situ kemudian ada kehendak yang di atas dipertemukan dengan Pak Bupati Nelson Pomalinggo. Jadi ada jalurnya. Nah, kebetulan ketemulah dengan beliau, saya sampaikan keluhan-keluhan aspirasi dari teman-teman tenaga kesehatan, perawat dan bidan dan apoteker. Alhamdulillah Pak Bupati langsung merespon, ya, diperintahkan kepada waktu itu kalau tidak salah ya PLT ya, agar supaya diakomodir, diproses. Memang tidak langsung segera diproses, tapi ada tahapannya. Alhamdulillah sudah 9 orang terakomodir, masih ada sisa 5. 5 diperjuangkan. Misalnya kita masih tetap perjuangkan, gitu. Nah, begitu juga dengan perangkat desa, lalu kemudian pedagang pasar, gitu. Nah, itu kan kerja-kerja sosial, ya, yang tidak ada kontraknya itu. Ya, tidak ada kontrak, tidak ada. Betul. Bahkan kita di LBH Limbo kadang kita yang membiayai. Ya kan kasana kamari kan operasionalnya kan penting. Jadi operasional itu penting, tapi tidak sangat penting. Oh, bagaimana penting kemudian tidak sangat penting? Begini. Jadi kenapa saya katakan bahwa operasional itu penting tapi tidak sangat penting? Ini bergantung dari niat sesungguhnya. Dari niat. Gitu. Nah, kalau strategi saya atau manajemen saya menjalankan LBH Limboto itu sesungguhnya kita menggunakan sumber-sumber penganggarannya itu ada yang dari sharing profit ya, lalu kemudian ada donatur. Orang-orang yang memiliki kelebihan mereka bantu backup gitu. Lalu kemudian dari kegiatan-kegiatan yang kita lakukan ada sisa anggaran, itu kita dedikasikan untuk program-program LBH. Oh iya. Jadi sumber-sumbernya itu. Ya. Jadi itu yang Pak Santo bilang penting tapi bisa juga tidak sangat penting. Saya malah ya, ini mungkin kadang banyak orang tidak percaya. Malah saya kadang-kadang ada warga yang datang di LBH Limboto, lalu kemudian dia berkonsultasi ya tentang permasalahannya, lalu kemudian setelah kita melakukan verifikasi ya bahwa ya yang bersangkutan benar-benar adalah orang yang tidak mampu, kadang-kadang justru kita yang kemudian mau dibilang bersedekah atau bagaimana, kira-kira seperti itu. Dibantu secara hukumnya, kemudian juga kalau ada kelebihan dibantu kita dengan kasih. Gitu, kita kasih. Gitu, misalkan uang bensin. Iya. Pak ini uang bensin. Karena memang berangkat dari niat tadi. Dari niat membantu secara sosial maksudnya. Karena kalau kita niatnya dari awal cari duit ya, kita orang bilang tuh biasa istilah yang sering pakai itu samberlap, sambarang nalapo, pokoknya mau kaya mau miskin harus bayar. Pokoknya kalau masuk kamar harus bayar. Gitu. Kalau saya tidak begitu. Gitu. Saya lihat orang. Gitu. Yang jelas kalau di LBH itu LBH Limboto ya. Itu jasa hukum tidak ada, hanya kita mengenakan biaya administrasi. Nah, biaya administrasi itu sesuai keikhlasan, bahkan tidak ada yang bakase. Oh iya. Gitu. Lebih banyak orang tidak bakase sebenarnya. Gitu. Nah, kan suka sebadiri LBH. Di situ ada berapa pengacara yang tergabung di Kalau sekarang ada 11. Anggota saya itu 20 orang. Sekarang ada 11. Jadi LBH Limboto ini tidak hanya menangani khusus di kabupaten saya, tapi secara keseluruhan. Mau di mana saja? Keseluruhan. Jadi kita tidak hanya terbatas pada Kabupaten Gorontalo. Iya. Nah, cuma kantornya di Kabupaten Gorontalo di Limboto. Nah, tapi kita memberikan bantuan hukum juga di kabupaten lain atau di Kota Gorontalo. Iya. Ya. Bahkan kita menjangkau sampai Kabupaten Pohuwato. Itu kita berikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Gitu. Iya. Kan awalnya orang bilang LBH Limboto bawa kecamatan. Iya, betul. Nah, lalu dulu saya pernah, kan Pak Santo pernah jadi apa istilahnya kalau dia pengacara ya, jadi pengacara salah seorang kandidat
calon. Itu sampai berperkara sampai di MK. Di MK. Nah, tapi pada saat itu ya belum beruntung. Ya. Bisa diceritakan Pak Santo kisah istilahnya, kisah pada saat menangani, berapa kali menangani perkara kandidat calon? Satu kali itu. Nah, pengalaman nih Pak Santo pada saat menangani itu bagaimana? Jadi begini. Kan beda lagi dengan perdata, dengan pidana kan. Ada orang ngomong ke saya, ini LBH Limpo tuh kok bantu kandidat. Iya. Itu. Gitu. Bahkan ada orang bilang ini LBH Limpo tuh ini LBH politik. Gitu. Ada image seperti itu. DP warna begini. Iya. Gitu kan. DP warna kalau LBH Limpo itu warnanya begini. Dan itu sudah sering saya dengar itu. Banyak, Pak Santo itu pengacaranya politik. Warna ini, orangnya si ini, orang si itu. Nah, jadi di sini kesempatan saya menjelaskan. Yang pertama begini. LBH Limpo itu adalah LBH yang independen, termasuk saya, gitu. Jadi LBH Limpo itu adalah LBH yang independen, tidak berafiliasi ke partai politik, tidak berafiliasi ke ormas atau organisasi tertentu. Itu yang harus diketahui oleh publik Gorontalo. Nah, yang kedua. Kenapa saya sampai terlibat dalam penanganan perkara salah satu kandidat di Mahkamah Konstitusi? Iya. Nah, ceritanya begini, Abah. Karena kita menjalankan juga peran ya sebagai social control, kontestasi politik ya atau kontestasi pilkada Kabupaten Gorontalo itu tidak lepas dari pantauan atau pengamatan dari LBH Limboto. Kita memiliki kepentingan. Ya, Kabupaten Gorontalo itu melahirkan pemimpin yang sesuai dengan nilai-nilai demokrasi, ya, gitu. Bertarung secara fair, secara jujur, gitu. Nah, memang ada lembaga negara yang khusus itu yaitu Bawaslu. Betul. Nah, namun LBH Limboto menjalankan fungsi sosial kontrolnya yaitu melakukan pengamatan, ya, termasuk di situ pendidikan hukum kepada masyarakat agar supaya tidak memilih orang hanya dengan imbalan sejumlah uang. Nah, pada waktu itu kami mengenal seorang aktivis ya yang namanya Robin Blondatu. Iya. Dia kita kenal sebagai seorang aktivis yang pada saat itu mempersoalkan soal dugaan pelanggaran pelanggaran administrasi. Nah, itu yang dilakukan oleh calon petahana pada saat itu. Yang bersangkutan ini kan mengadukan ke Bawaslu. Bawaslu Kabupaten diadukan. Nah, dugaan ini. Ya. Ketika dia mengadukan itu, kita mengikuti seluruh proses itu dari luar. Nah, kita ikuti. Nah, beberapa kajian kami ada potensi Robin Blondatu ini akan ada potensi akan dikriminalisasi atau akan dilaporkan atau akan dipermasalahkan. Nah, dan memang faktanya memang itu terjadi. Iya. Ketika Robin Blondatu kemudian melaporkan calon petahana lalu kemudian mendapatkan respon ya atau reaksi dari tim, maka kemudian kita melihat ini akan terjadi kriminalisasi. Nah, maka saya berinisiatif melakukan komunikasi ya, jadi dengan Robin Blondatu. Nah, akhirnya Robin Blondatu setelah ketemu dengan kami di LBH berdiskusi ya, saya sampaikan kalau tujuanmu adalah semata-mata untuk kepentingan demokrasi, tidak ada tendensius atau tidak ada intervensi atau orderan politik dari kelompok ataupun kandidat tertentu, maka kami LBH Limboto siap membackup. Iya. Gitu. Nah, dia katakan saya murni. Gitu. Saya tidak dibiayai oleh siapapun. Dan tidak ada paksaan, tidak ada yang. Nah, maka kita kemudian mendapatkan kuasa dari Robin Blondatu dan
kita kemudian mengadvokasi dia, mendampingi dia selama jadi mulai dari proses. situ. Nah, sampai kemudian singkat cerita, putusan atau rekomendasi Bawaslu yang tidak dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Gorontalo pada saat itu, kita perkarakan ke DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, dan kita menang di situ. Oh, ya. Jadi menang di DKPP? Iya, LBH Limboto menang di situ. Ya, lalu kemudian bagaimana saya kemudian mengenal ini kandidat? Pada saat itu kita berkomunikasi dengan beberapa pasangan. Mereka berkomunikasi dengan saya, mempertanyakan apa sih sebenarnya tujuan saya. Saya jelaskan bahwa saya mengawal proses demokrasi ini bersama-sama dengan Pak Robin Bilondatu, gitu. Lalu kemudian mereka bilang mantap, bagus, teruslah berjuang. Gitu. Nah, setelah tidak ada kesepakatan juga dengan Pak Robin. Maksudnya dengan pada saat sudah mulai dikenalkan dengan kandidat. Tidak ada. Pokoknya jadi, jalan terus. Jalan terus. Saya jalan terus dengan niat tadi di awal itu. Iya. Namun tidak boleh saya tutupi bahwa mereka memang sering berkomunikasi dengan saya, ya. Dan saya tidak menutup diri dengan yang begitu, karena niatan saya tulus, ya. Dan saya tidak peduli dengan misalkan kata orang ya saya ditunggangi atau bagaimana. Iya, betul. Saya tidak ada masalah. Bahkan pada saat saya pernah dengar bahwa LBH Limboto bukan tidak lagi murni. Tidak murni, betul. Orang cerita begitu, ini LBH Limboto, LBH politik, begitu ya. Itulah memang tantangan ya bagi kami. Tapi kami membuktikan bahwa kerja-kerja kami bukan kerja-kerja yang ditunggangi oleh kepentingan politik tertentu, tidak. Nah, pasca menang di DKPP, ya, kemudian KPU tetap juga dengan prinsipnya, ya, betul. Ya udah jalan terus, pemilu terus berjalan, ya. Pada saat tiba ya mau dekat pencoblosan, nah saya dihubungi oleh kandidat. Langsung. Ya, saya dihubungi oleh kandidat. Nah, pada saat itu memang sempat ada keraguan-raguan. Dari saya. Loh, gitu. Ada keraguan-raguan dari saya. Kan dari awal niatnya memang mengawal demokrasi, karena saya muncul keraguan. Pada saat itu kan ketika saya dihubungi itu kan memang tidak secara langsung diminta sebagai PH-nya atau sebagai kuasanya kan. Tapi ketika kandidat menghubungi kita itu kan ya itu orang biasa pun sudah paham itu maksudnya apa. Betul, begitu kan. Betul. Sementara di satu sisi LBH Limboto itu kemarin mengawal Robin Bilondatu itu on the track gitu. Nggak ada kepentingan apapun. Iya. Nah, setelah saya dihubungi, ya, sempat saya berpikir, aduh gimana nih memisahkan antara Susanto Kadir dengan LBH Limboto. Betul. Gitu. Memang sulit sekali untuk ada dua pilihan. Iya, untuk dipisahkan Susanto Kadir LBH Limboto, LBH Limboto itu Susanto Kadir. Nah, tapi kemudian karena memang di dalam praktek kami advokat itu kita memang seorang profesional, ya. Bahkan dalam praktek advokat itu advokat ada yang di LBH, ada yang punya kantor hukum profesional. Nah, pada saat itu setelah saya berdiskusi dengan kandidat itu, ya, maka saya memutuskan pada saat itu saya menjadi PHD itu sebagai seorang profesional dari kantor hukum. Iya. Itu tidak LBH Limboto, gitu. Dan pada saat saya menyampaikan itu ke teman-teman LBH Limboto, memang sempat terjadi pro dan kontra ketika di internal kami. Iya. Terjadi pro dan kontra. Ada yang setuju saya menjadi kuasa dari salah satu kandidat, ada yang tidak setuju. Tapi saya menyatakan bahwa sikap profesional saya, ya, saya tidak akan pernah membawa nama LBH Limboto dalam penanganan
perkara PHP ya, menjadi kuasa hukumnya salah satu kandidat, saya tidak akan pernah membawa embel-embel itu. Cuma memang kadang memang susah sekali. Ya kan memang orang lihat itu tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan. Iya. Itulah dan yang tidak bisa dibantah sebenarnya. Apa namanya? Yang karena melekat tadi. Iya, melekat sekali. Susanto Kadir itu LBH Limboto itu Susanto Kadir. Sehingga ini yang susah dipisahkan. Iya. Sehingga kalau kita lihat di dokumen kita ya, di surat kuasa kita, di situ tidak ada LBH Limboto. Iya, tapi kan masyarakat cuma memang publik kan begitu. Melihat saya dikenal, saya populer itu kan ada background. Iya, melekat itu LBH Limbotonya. Iya. Nah, itu. Nah, kemudian ketika saya menangani itu, ini banyak cerita bahwa ini Susanto Kadir menjual integritasnya. Gitu kan. Bahkan ada pernah karena uang lah kira-kira apa pernah ada sempat saya dengar bahwa Susanto Kadir sudah dibeli. Ya, ada itu. Saya dengar itu ya. Tapi mungkin kalau saya harus sampaikan ya, mungkin tidak akan ada yang percaya, dan bagi saya no problem. Iya. Orang percaya atau tidak percaya. Betul. Gitu. Jadi ketika saya menjadi PH, menjadi kuasanya mereka, tidak ada kontrak. Tidak ada kontrak. Menangani perkara pilkada bersidang di Jakarta. Iya, dan tidak ada kontrak. Tidak ada. Kenapa tidak ada kontrak? Karena memang ya pada saat itu saya meyakini, ya, saya pribadi meyakini bahwa kandidat yang bersangkutan berjuang secara dia bertarung ya mengikuti proses pilkada itu secara jujur. Gitu. Secara jujur ya, tanpa money politik. Gitu. Nah, dikarenakan keyakinan saya itu ya, yang itu ada dasarnya, maka saya memutuskan menerima. Iya. Gitu ya. Saya bersedia ditunjuk sebagai kuasa tanpa dibayar. Tanpa ada kontrak. Iya, tanpa ada kontrak. Tapi kalau operasional kesana kemari ada. Gitu. Kan biasanya kan kalau jadi pengacara pilkada itu bayarnya mahal. Oh, kan mumpung. Kalau saya memang kan? Ya, kalau benar ya, iya. Saya terima kontrak pada saat itu, maka ketika selesai penanganan pilkada, ya paling tidak parsa dutu-dutu. Tapi nyatanya, iya. Nyatanya tidak. Dan memang tidak ada kontrak. Tidak minta bayar. Tidak. Saya tidak minta bayar. Perkara pilkada. Ya. Ini pada saat saya di Jakarta itu, ya, di Mahkamah. Kan di Jakarta itu kan kita dibiayai operasionalnya, tinggal di apartemen, ya, tinggal di apartemen. Nah, pada saat kita tinggal di apartemen itu, saya kamar 1 ya, tim lainnya kamar 1, baru terus tim dari kandidat itu juga punya kamar sendiri-sendiri. Jadi kita satu lantai itu kita pakai semua. Iya, ruang-ruang di satu lantai itu. Karena dasarnya saya orang lapangan, gak biasa mau tuluh itu AC. Saya Maroko dulu. Oke. Pengacara yang tidak biasa tidur di AC. Baru. Jadi, saya kan tidak biasa tidur di AC. Saya cobai Pak Plu Baringus. Saya bertanya sama saya senior itu, tim itu, Kak, saya semua ke asrama. Kenapa? Kamu asrama ini bikin Gorontalo. Malu. Kamu itu pengacara pilkada. Kenapa mau tinggal di asrama? Jadi selama proses penanganan perkara, saya tidak tinggal di apartemen. Di asrama? Di asrama. Bukan persoalan perkaranya. Ya. Bikin fluid. Saya tidak biasa tidur di situ, di AC. Kalau 30 menit lebih itu pasti itu. Saya lebih baik kipas angin. Nah, saya tinggal di asrama. Nah, sehari-harinya saya di Jakarta banyak orang menyaksikan saya makan Indomie. Gitu. Berbeda dengan teman-teman lain pilkada lain yang mereka makan di hotel. Di restoran mahal bintang 5. Kalau saya tidak. Saya tidak. Kenapa? Karena memang sekalipun ada dasar saya untuk minta uang saku tidak. Saya tidak minta. Karena memang orang lapangan. Bagi saya
Yang penting saya bisa merokok. Betul. Makanya podcast ini bebas merokok juga. Bebas merokok, ada 3 bungkus ini. Anda tidak pakai AC, jangan sampai mau flu. AC alam kan di kandang kan ini rumah unggas. Ini kan suasana rumah unggas. Makanya jangan heran ketika ada bunyi-bunyi ayam di sini. Itu ciri khasnya podcast Ala Badingga. Jadi itulah cerita. Nah terus ini kan pengalaman pertama pada saat bersidang di mahkamah. Ya. Kan biasa kan bodi lokal kan? Bodi lokal. Iya. Ini kan pertama pengalaman yang pada saat itu apa hal-hal yang unik, hal-hal yang artinya beda dengan yang kalau bersidang oke sama. Ada cerita lucu itu. Iya, kalau bersidang oke sama. Iya, sama. Kan? Tetapi kan persoalannya di tingkatan lokal dengan di sana di Jakarta. Betul, di pusat. Jadi begini. Saya kan memang sebelumnya memang pernah kuliah S2 di Jakarta. Waktu saya di Jakarta, jaga lewat ke sana ini MKIN, gedung MKIN. Iya. Tapi tidak pernah masuk. Tidak pernah masuk. Sering lewat di situ. Ya, tapi tidak pernah masuk. Iya. Nah, pada waktu saya pertama kali datang ke MK, waktu saya itu kan bawa berkas, bawa daftar tuh. Bawa daftar. Kan waktu 3 hari. Iya. Saya tidak tahu kalau mau lewat bawah. Jadi begini, pada saat saya naik taksi, Pak daftar, turun sini saja, turun sini. Ada bilang di taksi nih? Iya. Baru-baru. Tidak harus baputar, ternyata harus baputar lewat belakang. Nah, baputarkan lewat belakang, jalan kemari ke muka. Nah, ini kan MK ini kan ada tangga-tangga. Iya. Saya jaga lihat lewat mana ini ya? Ternyata mau masuk di MK itu lewat bawah. Jadi mau putar sedikit itu ada kayak macam garasi bawah tanah begitu. Lewat situ dia. Itu jadi pintu masuk lewat bawah. Saya cari-cari mau lewat mana orang ini mau masuk. Jadi Pak tunggu orang. Saya tunggu dulu sedikit orang. Ternyata lewat situ. Saya lewat situ. Begitu. Itu kelucuan pertama. Kelucuan kedua begini. Pada saat waktu saya masuk di dalam mau sidang, kan kalau di sini kan orang tidak jaga larang ini bawa HP. Iya. Tidak dilarang di sini. Iya, tidak. Cukup silent saja. Supaya tidak mengganggu jalannya sidang. Kalau di MK tidak boleh. Di MK itu ada DP kayak macam mau titip akan DP itu mau lamari. Loker. Harus bekas tinggal di situ kan HP itu. Karena saya soalnya jadwal buru-buru, kakimu terlambat. Nah, saya bawa 2 HP kan. Yang saya pegang-pegang ini, itu pada saat saya masuk, security saya bilang, Pak, kasih tinggal dulu itu HP. Pakai bahasanya mereka. Lu kasih tinggal. Lu tinggalin HP-nya. Kira-kira itu. Lu tinggalin HP-nya. Saya kasih tinggal juga ini HP yang satu itu. Tapi kan 2. Ada 2. Satunya kan tidak. Iya. Tetap di Popoji. Yang ada bawah ini dia dapat lihat. Yang bawah ini dapat lihat. Saya kan tidak tapi masuklah. Masuk. Nah, itu kelucuan pertama. Kelucuan kedua pada saat mau pakai toga. Ya. Yang kedua tadi. Ini yang ketiga. Yang ketiga. Mau pakai toga. Memang itu aturan. Dimanapun dia sebenarnya begitu harus pakai toga itu dari luar. Dari luar. Karena itu aturan itu. Iya. Gitu. Nah, jadi kita orang itu harus semestinya sebelum masuk ruang sidang itu pakai toga. Baru masuk duluan. Kalau ada majelis hakim datang masuk, kita orang harus berdiri menghormat. Nah, itu DP aturan. Memang harus sudah siap dari luar, bukan nanti di dalam. Karena saya terburu-buru. Langsung masuk. Karena memang tidak ada Allah yang bajaga. Ternyata ini security ini masih sibuk-sibuk. Urus yang lain. Karena itu kan banyak. Ada termohon 1, termohon 2, ada Bawaslu, banyak itu kan. Nah, kebetulan tidak ada yang bajaga. Tidak ada yang bajaga, saya masuk. Baru mau pakai kong langsung bilang, Pak, pakainya di luar. Orang kong bahagia kemari pas saya tuh. Idol itu saya. Iya Pak, mohon maaf, saya lupa. Keluar lagi pakai toga. Itu kelucuan supaya kedua. Beracara di daerah kong. Gitu. Ternyata ini. Yang ketiga, pada saat sementara sidang, HP Pak bunyi. Ini security. Pak. Iya.
sok bingung ini bagaimana mau kasih mati. Nah itu kelucuan gitu. Nah, cuma yang saya tidak mau lupa itu saya cari-cari pintu mau masuk lewat mana ini. Ternyata harus semua lewat bawah. Kalau soal persidangan itu sama. Sama. Ya. Kalau persidangan itu sama. Gitu. Cuman itu cerita-cerita unik ya. Kita lucu. Jadi, mana ini pintu? Jadi saya berdiri dulu tuh agak jauh. Perhatikan. Oh, begitu. So yang kedua saya tidak bingung. Karena sudah pengalaman yang pertama itu. Tidak mungkin mau malu 2 kali. Oke.